Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling baik di muka bumi, yaitu masjid, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk talabul ilm. Ada sebuah kisah disebutkan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah taala, Khalifah yang mulia Harun ar-Rasyid, dia membangun istana jamaah. Dia membangun istana barunya di kurang lebih di Baghdad. Setelah jadi istana baru ini luar biasa megahnya, besarnya, menakjubkan, maka disebutkan wada'a Harun ar-Rasyid ta'aman wa zukhruf majalisahu wa zayyanaha. Dia menghiasi istana ini, kemudian diletakkan hidangan-hidangan yang mewah untuk perayaan, untuk peresmiannya. Kemudian diundanglah para ulama, orang-orang besar, orang-orang dekat, dan seterusnya. Di antaranya yang diundang adalah Abul Atahiyah. Abul Atahiyah ini adalah salah seorang ahli dalam syair, seorang salaf saleh. Wa qala lahu, maka berkumpul semuanya di situ. Berkatalah Harun ar-Rasyid radhiyallahu an, khalifah yang mulia, kepada Abul Atahiyah, wahai Abul Atahiyah, sif lana ma nahnu fihi min na'imi hadhihi dunya. Bisa enggak engkau ungkapkan dengan syairmu bagaimana kondisi dunia yang kita sekarang luar biasa ini, kondisi kemajuan yang ada pada kita sekarang ini. Maka Abul Atahiyah berkata, dan ketahuilah jamaah Allah, Khalifah Harun ar-Rasyid salah seorang khalifah yang adil. Berkata Abul Atahiyah, dan dia dekat dengan para ulama yang saleh. Berkata Abul Atahiyah rahimahullah taala, "Ish ma badalaka saliman." Wahai raja, hiduplah sesukamu dengan senang hati. Fi dhilliha syiqatil qusur, di bawah naungan istana yang megah ini. Faqala lahu Rasyid, ahsant, bagus sekali ungkapanmu, bagus ungkapan. Thumma madha, kemudian apa lagi? Tambah lagi. Yas'a ilaika bima ishtahait, kata Abul Atahiyah, sungguh wahai raja, yas'a ilaika bima ishtahaita ladar rawahi wa fil bukuri, datang kepadamu apapun yang kau inginkan di pagi hari maupun di sore hari. Faqala Harun ar-Rasyid, ahsan, luar biasa, tambah lagi. Faqala Abul Atahiyah, fa idzan nufusu taqaqa'at fi dhilli hasrajatis sudur fahunaka ta'lam muqinan ma kunta illa fi ghurur. Wahai raja, apabila nyawamu sudah sampai di dada, tersengal-sengal sudah sampai di dada, apabila nyawamu sudah sampai di dada, maka di sanalah engkau akan sadar bahwa kemewahan dunia ini sebenarnya menipu saja, enggak selamanya. Maka mendengar ucapan ini, Harun ar-Rasyid yang tadinya mau peresmian istana yang begitu megah,
yang mau bersorak-sorai bergembira makan makanan yang enak jadi bagaimana? Menangis sejadi-jadinya. Sehingga salah seorang berkata kepada Abul Atahiyah, celaka engkau, sungguh raja mengundang kita supaya dia senang, ketawa, bahagia hari ini, justru dengan ungkapan menjadi menangis. Maka Harun ar-Rasyid mengatakan, da'ahu, biarkan dia. Fabakar Rashid fazajara ahadul hadirin Abul Atahiyah lianna al-maqama qama fahwa surur. Faqala lahu ar-Rasyid, berkata ar-Rasyid, Harun ar-Rasyid, da'ahu, biarkan dia. Fa innahu ra'ana fi ama, sungguh ini Abul Atahiyah ini melihat kita sepertinya kita sudah buta dengan dunia ini. Kita sudah buta dengan dunia ini. Kenapa jadi buta? Bisa jadi kita lalai dengan akhirat, lalai terhadap akhirat. Fa innahu ra'ana fi ama fakariha an yazidana minhu, dan dia mengingatkan kita supaya kita tidak tambah terus dalam kebutaan. Subhanallah, luar biasa ini. Maka inilah dia firman Allah Subhanahu wa taala, i'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Ketahuilah wahai manusia sekalian, kehidupan di dunia ini hanyalah permainan. Permainan itu enggak selamanya, kan sebentar aja selesai sudah. Ya, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang kaya, ada yang miskin di dunia ini. Kan begitu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib wa lahwun, senda gurau. Maka jangan terlalu serius dengan dunia ini, jangan terlalu serius mengejar dunia. Wa zinatun, perhiasan, wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, dan dia hanya saling bermegah-megahan di antara kalian, kalian saling membangga-banggakan anak keturunan, ya. Wa fil akhirati adzabun kamathali ghaithin a'jabal kuffar. Dunia ini tidak lebih umpama hujan yang lebat yang membasahi tanah, a'jabal kuffar, sehingga para petani melihat tanaman-tanaman yang tumbuh dengan sebab hujan itu, mereka pada kagum. Kagum kita melihat dunia ini, kagum, semuanya kita kagumi, luar biasa. A'jabal kuffara nabatu thumma yahiju, kemudian tanaman-tanaman yang bagus indah ini yahij, berubah, fatarahu musfarran, menjadi menguning, thumma yakunu hutama, habis dia menguning, habis sudah, hancur semuanya. Hancur semuanya. Itulah ibadat dunia. Setelah kita takjub luar biasa, akan hancur nantinya. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat itu ada azab yang pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini hanyalah kesenangan yang ada di dunia ini menipu semuanya. Kesenangan apapun yang ada di dunia menipu semuanya. Karena apa? Tidak abadi. Kesenangan bersama anak istri tidak abadi. Kesenangan dengan harta benda tidak abadi. Maka itulah dia yang kita cari, kesenangan yang abadi di mana jemaah? Di surga. Dan kesengsaraan yang abadi bukan di dunia ini. Oh, saya sengsara, saya menderita dari baru lahir sampai tua, sekarang menderita terus. Itu bukan kesengsaraan yang abadi. Kesengsaraan yang abadi hanya di akhirat, di neraka. Itulah sehingga kita berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dari azab Allah, dari neraka. Nah, jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang surga dan neraka di malam ini. Berikutnya fasal yang berikutnya tentang neraka. Kita bahas neraka sekarang. Sebelumnya telah kita bahas surga, ya. Kita bahas neraka. Yang pertama, al-isti'adzatu minan nar. Kita disunnahkan, dianjurkan untuk isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Jamaah, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Ista'idz billah minan nar. Saking besarnya bahaya neraka ini, terus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman. Jangan merasa aman dari neraka, ya. Sungguh azab neraka ini sangat pedih. Azab neraka sangat pedih. Akan ada, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah. Akan didatangkan nanti di hari kiamat, ada orang yang paling bahagia di dunia, ada orang yang paling nikmat di dunia. Apa saja dia miliki, apa hasratnya dia punya, apa saja dia miliki, semuanya dia paling bahagia kelihatan di dunia. Tapi dia di akhirat termasuk penghuni neraka, sehingga dibawalah dia di neraka. Fayusbaghu finnari sabghah, dimasukkan, dicelupkan dia ke dalam neraka hanya sebentar saja. Dicelupkan lalu diangkat dia.
sekedar merasakan sedikit saja dari neraka itu, kemudian diangkat, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kondisimu? Dia mengatakan, ya Rabb, lam ara na'iman qatt. Ya Allah, aku tidak pernah merasakan nikmat selama-lamanya. Nikmat di dunia selama yang dia rasakan, jamaah, hanya sebentar saja di neraka itu menjadikan dia lupa semuanya kenikmatan dunia itu. Subhanallah, saking kerasnya azab neraka, ya, saking kerasnya azab neraka. Kemudian dengan sebab itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa kuat, ya, dengan neraka sehingga kita menyepelekan. Maka yang pertama, al-isti'adzatu minan nar. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, kita orang-orang beriman insyaallah. Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian. Jaga diri kalian, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan anak istri kalian, keluarga kalian, nara, dari neraka. Dari neraka. Jazakumullah. Kita akan menjaga diri kita supaya tidak sakit, dengannya kita minum suplemen, dengannya kita olahraga, dengannya kita menjaga kesehatan kita. Kita menjaga anak-anak kita, istri kita dari bara bahaya dan sebagainya. Ada yang berusaha mengganggu kita yang dengan sekuat tenaga. Nah, yang paling menakutkan neraka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Bagaimana neraka itu? Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Quduha, bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun, di dalamnya ada malaikat-malaikat yang mengazabnya, menyiksa. Bagaimana malaikat ini? Ghilab, sangat keras, syidad, keras, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mereka tidak bermaksiat, tidak ada toleransi malaikat ini. Tidak ada diberikan waktu sejenak, tidak ada. Diazab terus, diazab terus. Jamaah rahimahullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang supaya kita isti'adzah dari neraka, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 65, 66. Walladzina yaqulun, orang-orang beriman itu berdoa. Apa doa mereka? Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam. Ya Allah, jauhkanlah dari kami azab neraka jahannam. Inna 'adzabaha kana gharamah. Sesungguhnya azabnya sangat menyakitkan, sangat merugikan, sangat melelahkan. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Neraka itu adalah seburuk-buruk tempat. Sa'at, paling buruk, seburuk-buruk. Mustaqar, tempat tinggal. Wa muqama, tempat di situ yang paling buruk di neraka. Tidak ada yang buruk lagi selain neraka. Tidak ada yang paling buruk selain neraka. Maka kita minta pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara doa kita jemaah. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab neraka jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Sungguhnya azabnya sangat menyakitkan. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, narukum hadhihi, api kalian di dunia ini panasnya adalah dibandingkan dengan panasnya neraka juz'un min sittatin juz'un min tis'atin min sittatin wa, adalah satu bagian, ya, neraka kalian atau api kalian di dunia ini adalah satu bagian dari 70 sekian bagian dari panasnya neraka. Dari panasnya neraka. Api di dunia ini jamaah rahimakumullah, kita hanya melihat mungkin api kompor, ya. Ya, api kompor. Kita enggak ngelihat bagaimana api di dalam bumi ini, panasnya api dalam bumi ini. Ya. Bagaimana panasnya gas yang keluar. Ya, gas yang keluar dan sebagainya, panas luar biasa. Dan itu dibandingkan dengan neraka 70 sekian kali lipat. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan demikian, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innaha lakafiyat. Kalau demikian sudah sangat cukup sekali membakar kita ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jamaah rahimahullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman
tentang orang-orang yang beriman dalam surah Al-Ma'arij ayat 27. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Dia takut akan azab Allah. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Mereka adalah orang-orang yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka khawatir, mereka takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Sungguh azab Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang merasa aman. Orang-orang beriman. Itulah sebabnya ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, ajibtu mithlal jannati nama talibuha wa ajibtu mithlan nari nama haribuha. Sungguh aku heran, kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, aku heran melihat orang-orang yang ingin masuk surga tapi dia tidur-tiduran di malam hari. Dan aku heran melihat orang yang takut dengan neraka tapi dia tidur-tiduran dan tidak sedikit pun bangun, baik istighfar maupun salat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah. Ini dia orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita disunahkan tentunya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam yang paling banyak beliau ucapkan apa jemaah? Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina, ya Allah berikanlah kami fid dunya, dalam urusan dunia, hasanah, yang baik. Dunia ini jangan minta yang banyak-banyak jamaah, yang baik. Jangan nanti banyak tapi enggak baik. Jangan nanti banyak tapi enggak baik. Minta yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami dalam urusan dunia ini hasanah, yang baik. Allah Subhanahu wa taala ajarkan doa ini yang baik kita minta. Tidak semua yang banyak itu baik. Bisa jadi yang banyak itu melalaikan kita kepada akhirat. Ini diantara kebanyakan doa Nabi alaihi wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat juga kebaikan ya Allah. Kebaikan yang paling baik di akhirat adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qina adzaban nar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Nah, ini diantara doa Nabi SAW yang paling banyak. Kita baca doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika kita baca doa ini jemaah, semua kebaikan dunia Allah mudahkan insyaallah. Kita tidak perlu sebutkan satu persatu A, B, C, sebutkan satu persatu apa yang kita inginkan, tidak perlu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita butuhkan. Ya, cukup kita sebutkan, ya Allah aku ingin kebaikan di dunia ini ya Allah, maka segala bentuk kebaikan dimudahkan insyaallah. Segala bentuk kebaikan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah. Kemudian berikutnya kita lihat buka'u ahli nar wa surahuhum. Bagaimana tangisan para penghuni neraka dan teriakan mereka ketika diazab di neraka. Bagaimana tangisan mereka, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 36 sampai 37. Qala ta'ala, walladzina kafaru, orang-orang kafir. Orang-orang kafir, lahum naru jahannam, mereka dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Orang-orang kafir mereka dimasukkan ke dalam neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu, tidak diberikan keputusan final bagi mereka, dan mereka tidak merasakan kematian sama sekali. Mereka hidup dengan siksaan terus menerus. Tidak diputuskan mereka berhenti disiksa, tidak. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, la yufattaru anhum sa'ah, tidak diberikan istirahat walau sejenak, tidak. Terus dalam siksaan. Terus dalam siksaan yang abadi jamaah. Dalam siksaan yang abadi. Berapa sih usia kita di dunia ini, lantas kita berani melakukan maksiat? Tidakkah kita sadar bahwa akhirat itu selama-lamanya loh?
akhirat itu selama-lamanya. Tinggalkan maksiat di dunia ini demi akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuqdha alaihim fayamutu. Tidak diputuskan bagi mereka, tidak diakhiri azab bagi mereka sehingga mereka mati, tidak. Kematian ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mati. Manusia, jin tidak ada yang mati. Malaikat tidak ada yang mati di akhirat. Yang mati hanyalah hewan-hewan. Hewan-hewan yang zalim kepada hewan yang lain. Ada kambing yang menanduk kambing yang kecil sehingga misalkan mati dan seterusnya, nanti dikisos di hari kiamat. Ada kisos. Ayam sampai mati ayam yang lain dia seterusnya dikisos, ada kisos. Hewan-hewan dikisos. Tapi kalau itu makanannya nggak dikisos. Ya, kalau itu makanannya nggak dikisos. Kemudian dikisos sampai Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yuqtassu yaumal qiyamah, akan dikisos di hari kiamat, hatta yuqad li syatil jalha min asyatil qarna, sampai didatangkan syat, kambing yang bertanduk. Kenapa dia menanduk kambing yang tidak bertanduk sehingga mati, sehingga seterusnya dikisos oleh Allah Subhanahu, diberikan hukuman. Setelah mereka diberikan hukuman langsung mereka dijadikan tanah, debu semuanya. Pada hari itulah ketika orang-orang kafir melihat hewan-hewan semua dikisos dan langsung setelah dikisos menjadi tanah, mereka mengatakan apa? Allah berfirman, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan, duhai seandainya aku juga seperti mereka, jadi tanah langsung, tidak lagi disiksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuqda alaihim fayamutu. Tidak diputuskan, disudahi azab mereka sehingga mereka mati, tidak. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Tidak juga diringankan siksaan mereka. Tidak juga diringankan siksaan mereka. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami berikan balasan bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak, mereka menjerit, mereka berteriak sekuatnya, berteriak kesakitan. Mereka berkata apa? Rabbana akhrijna na'mal salihan. Mereka mengatakan, ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini, ya Allah. Mereka mengatakan, Rabbana, ya Allah Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami, na'mal salihan, kami akan mengerjakan amal saleh, alladzi kunna na'mal, yang dulunya kami tinggalkan. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini, ya Allah. Keluarkan kami. Kami ingin mengamalkan amal soleh yang dulu kami tinggalkan. Salat yang kami tinggalkan, puasa yang kami tinggalkan, sedekah yang kami tinggalkan, maksiat yang kami kerjakan. Kami ingin berubah. Kami ingin kerjakan amal soleh yang kami tinggalkan. Maka jamaah rahmatullah, tidak ada penyesalan yang paling besar kecuali hari itu. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah panjangkan usiamu? Bukankah aku telah panjangkan usiamu? Wahai hambaku, wahai si fulan yang di neraka ini, aku telah panjangkan usiamu. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, yang dengan usiamu itu sudah panjang semestinya kamu sudah sadar. Kamu sudah sadar, layaknya orang-orang lain. Kamu sudah sadar. Para ulama tafsir sebutkan, jamaahullah, berapa sih usia yang disebutkan dalam ayat ini? Berapa sih maksudnya usia yang panjang itu? Yaitu adalah 40 tahun. Maka orang yang sudah berusia 40 tahun, tidak ada alasan dia tidak sadar. Kalau sudah 40 tahun dia tidak sadar, jamaah. Kalau sudah 40 tahun dia tidak sholat. Kalau sudah 40 tahun masih dia maksiat. Kalau sudah 40 tahun dominan jiwanya ini, kemauannya ini maksiat, maka sudah harapan kebaikan jauh dari orang tersebut. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah panjangkan usiamu, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, yang semestinya sudah mengingat orang-orang yang mengingat sepertimu. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan kepadamu. Telah datang peringatan kepadamu. Apa peringatan itu? Kata para ulama tafsir, peringatan itu adalah uban, asyayb, uban.
kamu telah beruban. Itu peringatan, itu yang sudah beruban, peringatan sudah itu, ya, peringatan bahwa usianya sudah tinggal sebentar lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir, rasakanlah azab yang pedih ini, sungguh tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim seperti kalian. Dalam surah Fatir ayat 36. Jamaah rahimahullah. Kemudian ayat yang berikutnya menjelaskan tentang tangisan orang-orang di neraka. Dalam surah Hud ayat 106, qala ta'ala, fa ammal ladzina syaqu, adapun orang-orang yang celaka, fa finnar, maka mereka berada di dalam neraka, lahum fiha zafirun wa syahiq, mereka di dalamnya berteriak, berkeluh kesah, menjerit. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qala ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 11, wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira, kami siapkan neraka bagi orang-orang yang mendustakan agama kami. Idza ra'athum min makanin ba'id, ketika mereka dilihat dari tempat yang jauh, sami'u laha taghayyudan wa zafira, didengarkan suara mereka merintih, mereka menjerit teriak. Wa idza ulqu minha makanan dhayiqan muqarranin, ketika mereka dibawa terikat di tempat yang dekat, da'au hunalika thubura, mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang berkeluh kesah. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, inna ahlan nar yad'una malikan. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, sungguhnya penghuni neraka, dia berteriak dan menyeru malaikat Malik. Siapa malaikat Malik? Penjaga neraka. Mereka menyeru Malik, malaikat penjaga neraka. Fala yujibuhum 40 aman, tidak dijawab mereka selama 40 tahun. Mereka berteriak, memanggil, tidak diseru, tidak dijawab ucapan mereka, panggilan mereka. Thumma yaqul, kemudian dikatakan kepada mereka, innakum makithun, diamlah kalian semua, kalian diam semua di neraka, tidak akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma yad'una rabbahum, kemudian mereka berdoa kepada Allah, menyeru Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun, ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka, ya Allah. Jika Engkau keluarkan kami, kami akan berubah, kami akan mengamalkan amal saleh. Jika tidak, kami termasuk orang-orang zalim. Fala yujibuhum mithlad dunya, sungguh mereka tidak dihiraukan seperti halnya mereka tidak menghiraukan agama Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Thumma yaqul, kemudian dikatakan kepada mereka, ikhsa'u fiha wa la tukallimun, diamlah kalian di neraka ini, jangan lagi ngomong, kalian rasakan sudah azab Allah Subhanahu wa taala. Thumma yai'asul qaum fama huwa illa az-zafir wasyahiq, sungguh setelah itu mereka pun berputus asa, tidak ada suara mereka kecuali teriakan, tangisan. Tushbihu aswatuhum aswatal hamir, suara-suara mereka persis seperti suara keledai, melengking, menjerit, teriak di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib oleh Imam Al-Munziri. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlan nari la yabkun, sesungguhnya penghuni neraka itu terus menangis. Penghuni neraka disiksa, menangis, teriak, terus menangis mereka. Penghuni neraka disiksa, mereka teriak, mereka menjerit, mereka kesakitan dan menangis, mereka menangis. Hatta law ujriyat as-sufun fi dumu'ihim lajarat, sehingga seandaikan dijalankan perahu kapal yang besar, safinah, perahu yang besar, dengan air mata mereka. Dumu'
dengan air mata mereka. Sungguh perahu itu akan mengalir saking banyaknya air mata mereka. Wa innahum la yabkuna dam, dan Nabi SAW sebutkan para penghuni neraka itu menangis, air mata mereka adalah darah. Air mata mereka adalah darah. Mereka menangis. Ya, hadis ini disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah taala dalam silsilah hadits sahihah. Para penghuni neraka mereka menangis. Mereka menangisi diri mereka, disiksa terus selama-lamanya. Bukan hanya sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang kehidupan di akhirat itu jamaah Allah, panjang. Itulah sebabnya sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ketika di akhir hayatnya beliau menjelang wafatnya, maka beliau menangis. Beliau menangis. Datanglah beberapa keluarganya, sahabat-sahabat yang mengatakan, kenapa engkau menangis wahai sahabat Nabi alaihi wassalam? Kenapa engkau menangis seperti ini? Bukankah engkau sahabat Nabi alaihi wasallam yang mulia? Bukankah engkau membersamai Nabi? Banyak sekali ilmu yang kau sampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebaikanmu banyak. Faedah yang bisa kita ambil jamaah, jika kita berkunjung kepada orang yang sakit, ya, dan sakitnya itu kita prediksi itu sakit parah dan sepertinya sudah tidak ada harapan kesembuhan, maka kita sebutkan kebaikan-kebaikan beliau. Kita sebutkan kebaikan-kebaikan beliau. Jelas ya? Ada orang sudah nggak ada harapan, sudah ini akan sembuh, ini stroke dan sebagainya, nggak bisa bergerak, mata udah nggak bisa berkedip, tapi masih bisa mendengar, masih bisa berkata-kata sedikit. Apa yang kita sampaikan kepadanya? Sebutkan kebaikan-kebaikannya. Sebutkan kebaikan-kebaikannya. Ya akhi, kamu adalah orang yang rajin di masjid, kamu termasuk orang yang berbuat baik kepada orang-orang miskin, orang-orang lemah, kamu orang begini, kamu bersama kita memperjuangkan agama, kamu orang yang memakmurkan. Terus sebutkan kebaikannya jamaah, sebutkan kebaikan. Kenapa disebutkan kebaikannya? Supaya dia bisa berprasangka baik di akhir hayatnya, supaya dia bisa berprasangka baik di akhir hayatnya. Sehingga Nabi alaihi wasallam bersabda, ana 'inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku itu tergantung prasangka hambaku. Jangan disebutkan kejelekannya. Memang kamu ini begini, kamu dulu kan punya utang banyak belum kebayar, kamu pernah menzalimi ini, kamu pernah mukul, kamu ini, seterusnya, ya, kejahatanmu banyak sekali. Tidak jamaah, sebutkan kebaikannya. Sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menangis, dikatakan kebaikan-kebaikannya seperti ini. Maka beliau mengatakan apa? La abki di dunyakum, sungguh aku menangis bukan karena menangisi dunia ini. Aku menangis bukan menangisi dunia yang akan aku tinggalkan, menangisi harta benda, menangisi anak istri, menangisi keluarga yang aku berpisah dengannya, tidak. Aku menangis bukan karena menangisi jabatan yang aku tinggalkan, menangisi harta benda, semuanya kemewahan dunia ini, tidak. Tapi aku menangis, walakinni abki li bu'dis safar, aku menangis karena jauhnya perjalanan. Beliau mengatakan, aku menangis karena perjalanan masih jauh. Perjalanan masih jauh. Perjalanan masih jauh. Bukan tempat peristirahatan terakhir itu kuburan itu, barzakh itu, tidak. Itu tempat persinggahan pertama. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah pintu pertama, persinggahan pertama menuju akhirat. Sementara kuburan itu berapa lama kita di barzakh jamaahumullah? Berapa lama kita di alam barzakh? Jauh sekali. Beliau sahabat yang mulia mengatakan, walakinni abki, akan tetapi aku menangis, li bu'dis safar, jauhnya perjalanan, wa qillatiz zad, sementara bekalku hanya sedikit. Bekalku hanya sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, kemudahan kepada kita semua. Ini dia, ya, tangisan orang-orang yang ada di neraka. Mereka menangis darah. Kemudian yang terakhir kesempatan malam ini kita sebutkan, khuruju unasin minan nar bisyafa'ah. Akan ada orang-orang penghuni neraka, dia keluar dari neraka dengan syafaat. Dengan syafaat. Apa itu syafaat? Permohonan, ya, permohonan bantuan lah. Syafaat dari Nabi SAW, dimohonkan dia bantuan, dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat
bisa jadi dari anak-anaknya yang saleh salehah, ya, syafaat dari anak-anaknya. Bahkan akan ada seorang Nabi sebutkan yang dia sudah di neraka, kemudian si fulan anaknya ini dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya Rabbi, karena di surga nanti jamaah kita berkumpul dengan anak istri kita, saling mencari. Wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun, mereka saling berhadap-hadapan di surga. Yatasaalun, gimana kondisimu, gimana kabarmu, bagaimana ceritamu sampai kita sama-sama di surga. Kita sering cerita, layaknya di dunia kita bertemu di sebuah tempat jauh, misalkan safar, gimana kabar sampai di sini akhi, gimana. Di surga juga demikian. Wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka mengatakan, sungguh kami sampai di surga seperti ini karena dulu ketika di dunia kami terus merasa khawatir, kami terus merasa takut. Akhirnya kami jaga diri kami jaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicarilah keluarganya, dicari ayahnya, anak ini dicari ayahnya, laki-laki dia mencari ayah, mencari ibunya, tidak ditemukan. Dia mengatakan, ya Rabbi, sungguh itu ayahku, itu ibuku, ya Allah, sungguh aku tidak mau di sini sampai mereka dikeluarkan dari neraka, ya Allah. Akhirnya sang ayah, sang ibu ini dikeluarkan dengan syafaat dari anak-anak mereka. Subhanallah. Ada syafaat dari orang-orang saleh, ada syafaat dari sahabat-sahabat kita, dari teman-teman kita, teman kita yang baik. Nabi alaihi wasallam sebutkan, yashfa' malaikat memberikan syafaat, wa yashfa'un nabiyyun, nabi-nabi memberikan syafaat, yashfa'us salihun, orang-orang saleh memberikan syafaat. Subhanallah. Ini dia, akan ada orang-orang yang keluar dari neraka dengan syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak bermanfaat syafaat kecuali bagi orang-orang yang diizinkan oleh Allah dan diridai ucapannya. Allah berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yadkhulu ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nara, thumma yaqulu Allah ta'ala akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman. Akan masuk surga para penghuni surga, masuk neraka para penghuni neraka. Nah, kemudian setelah mereka masuk surga, ya, para penghuni surga masuk neraka, penghuni neraka, setelah sekian lama disiksa mereka, Nabi alaihi wasallam menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluarkanlah dari neraka siapapun yang mereka ada walaupun hanya sebiji sawi, sebutir kecil dari keimanan dalam hati mereka, yang mereka pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian dikeluarkan, kemudian dibasuhlah mereka, disiramlah di sungai namanya Nahrul Hayat. Kemudian setelah itu mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala setelah warna mereka seperti arang hitam legam. Kemudian mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surga insyaallah. Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari neraka. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.